Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali. Seperti biasa di sini bersama admin di channel Teras Lagu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang blogger atau kita kenal dengan situs Blogspot yang merupakan custom dari Google secara gratis. Di mana informasi kali ini ingin membantu buat teman-teman yang merasa kesulitan ketika membuat sebuah artikel, bingung mau menulis apa dan membuat judul apa. Nah, di sini kita akan membahas secara lengkap yang mudah-mudahan menjadi suatu referensi ketika teman-teman ingin memperbanyak sebuah artikel di dalam situs untuk mengembangkan yang namanya situs tersebut dan berbagi informasi sesuai dengan niche yang dikembangkan ya. Seperti biasa buat teman-teman langsung saja buka situs blogernya dan di mana kita akan melakukan mencari sebuah artikel secara otomatis tergantung dengan judul yang teman-teman buat ya. Di sini saya masih ada yang kosong untuk ini. Ini sebuah judul cara membuat sambal goreng cumi asin. Nah, ini merupakan artikel yang dicari secara otomatis menggunakan ChatGPT. Kita login terlebih dahulu untuk di situs ChatGPT ini. Seperti biasa kita continue with a Google. Kita gunakan email Google atau di sini emailnya sih email admin belajar ID, tapi tidak apa-apa kalau teman-teman sebagai guru di sini sangat terbantu untuk membuat sebuah soal ya, untuk membuat soal baik itu pilihan ganda, esai ataupun sebuah soal cerita. Nah, kita lanjut, saya ingin ngasih contoh terlebih dahulu nih buat teman-teman guru. Kalau ingin membuat sebuah soal menggunakan situs ChatGPT ini sangat mudah. Contohnya seperti ini ya. Contoh soal apa nih yang paling susah biasanya matematika ya. Matematika kelas 3. Ganda. Nah, kita cari dan tunggu beberapa saat. Dia akan menampilkan beberapa contoh soal dan juga ada jawabannya. Tapi karena di sini tidak disertai dengan jawaban, maka ini adalah pilihan ganda yang muncul ya. Tapi teman-teman kalau bisa menyelesaikan contoh soal ini dan jawabannya sudah ditemukan, silakan teman-teman tinggal di copy paste dan kita tunggu beberapa saat. Di sini ada 10 soal. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi di sini karena di sini tidak ada jawaban. Kita ulangi plus kunci. Kunci jawaban. Pasti berbeda. Kita tunggu lagi. Dia akan mencari secara otomatis. Nah, di sini nanti ada sebuah kunci jawaban yang disediakan oleh situs ChatGPT ini. Nah, ini 7 tambah 5. Nah, kalau yang atas di sini berapa? 7 tambah 5 berarti ini masih sama dengan soal dan jawabannya ada A. Nah, ini silakan buat teman-teman. Caranya seperti ini. Kalau mau menggunakan Word, tinggal dibuka Word Office-nya. Atau kita buka Word Office-nya terlebih dahulu. Biasanya teman-teman kalau membuat soal di sini di atas ini sudah ada apa namanya ya, logo ya, sudah ada tulisan jenjangnya seperti biasa karena di sini saya hanya mempraktekkan dan di sini kita tunggu beberapa saat sampai penulisan secara otomatis ini selesai. Sudah nomor 6 jawabannya di sini 2 tambah 4 tambah 3. Dan ini jawaban untuk soal kelas SD kelas 3. Maka di sini soalnya berupa penjumlahan, pengurangan dan perkalian dan juga di sini ada soal cerita dengan penjumlahan di sini ya. Kita tunggu sampai selesai.
Biasanya kalau teman-teman punya jawaban seperti ini, untuk dijadikan soal ulangan ataupun soal harian ulangannya, kunci jawabannya dihilangkan. Nah, biasanya kalau bentuknya seperti ini berarti teman-teman harus merubah dulu ke dalam notepad ya, biar bayangan hitamnya hilang, tidak ditampilkan di sini. Nah, di sini sudah jadi ada 10 soal dengan kunci jawaban dan kita rubah bentuk ininya dulu, layoutnya. Ya, layoutnya teman-teman tinggal dirubah. Di sini mau menggunakan layout si Java, kita rubah dengan ilegal. Nah, kalau ilegal dia jadi 2 ya. Nah, kunci jawabannya kalau ini nanti buat ulangan atau ulangan harian atau ulangan kenaikan kelas, teman-teman tinggal menghilangkan kunci jawabannya di sini dan disimpan secara baik-baik. Kita balik lagi, kita akan praktekkan contoh soal matematika isian ya, isian plus kunci jawaban kelas 3. Kita tunggu beberapa saat. Dan jangan lupa nih buat Bapak dan Ibu sebagai guru, untuk contoh soal ini sebelum mencari soal secara online, alangkah baiknya materi yang sudah disampaikan kepada siswa itu disesuaikan terlebih dahulu dengan kata kunci untuk mencari soal secara otomatis ini. Takutnya apabila Bapak dan Ibu tidak melihat materi yang sudah disampaikan, tetapi muncul soal dan jawaban di sini belum diajarkan kepada siswa. Jadi alangkah baiknya dilihat buku materinya, soal apa saja yang sudah disampaikan kepada siswa, lalu gunakan ChatGPT ini untuk mencari sebuah soal secara otomatis ya. Tinggal disesuaikan. Nanti jawabannya dan bentuk soalnya juga pasti berbeda-beda. Yang penting intinya sudah diajarkan ke siswa setiap materi pembelajaran di sekolah masing-masing. Oke, di sini sudah ada 10 pertanyaan dan 10 jawaban, kita copy paste. Kita pindahkan ke notepad lagi. Kita copy lagi dan kita simpan di paling bawah. Oke. Nah, ini ingat jawaban ini teman-teman tinggal disimpan secara baik-baik kalau memang soal ini mau diujiankan atau mau di bahan ujian ulangan harian juga bisa. Jadi tinggal di apa ya, diperbaiki ya nomornya ini, karena di sini nomornya tidak ada nih. Di sini tinggal diperbaiki dan ini nomor 2 dan seterusnya. Oke, kita cari lagi. Ini untuk teman-teman blogger yang kesulitan ketika mencari sebuah artikel. Di sini untuk menggunakan GPT, fungsinya di sini teman-teman istilahnya hanya mengkombinasi sebuah kalimat, yaitu antara fungsi, tujuan, ya, fungsi, tujuan. Jadi kalau teman-teman mencari sebuah artikel tentang fungsi, fungsinya apa dulu? Kita contohkan di sini saya menggunakan fungsi dari aplikasi ini, aplikasi Word atau Word Office. Dia akan mencari sebuah pengertian di sini. Jadi kalau untuk kalimat paragraf paling atas itu teman-teman diusahakan menggunakan kalimat sendiri, lalu ditambahkan dengan kalimat GPT atau paragraf GPT yang dicari oleh teman-teman dari beberapa pengertian ya, atau tujuan. Jadi kalau teman-teman ingin mengetik sebuah kalimat ataupun paragraf di situs untuk ditampilkan di situs, kan di sini paragraf awal ini kan teman-teman harus mampu membuat kalimat di sini. Nah, ini sebetulnya yang cara membuat shortlink alternatif Google AdSense ini saya menggunakan ChatGPT yang paling bawah.
Nah, yang ini nih, pengertian shortlink. Ini saya gunakan KTPT yang paling atas. Satu, dua, tiga paragraf saya ketik sendiri dan ditambahkan dengan bantuan dari situs GPT ini ya. Ini ada 4 paragraf, 1, 2, 3, 4. Jadi silakan teman-teman tinggal ditambahkan, tinggal direvisi atau diperbaiki atau ditambahkan setiap artikel yang dicari secara otomatis oleh ChatGPT ini. Alangkah baiknya diedit terlebih dahulu sebelum dipublikasikan, karena keunikan dari ChatGPT ini memang ada beberapa kalimat, ada beberapa paragraf yang unik, yang berbeda dengan konten-konten yang lain. Nah, gitu ya buat teman-teman. Ini dua pembahasan yang dapat saya berikan. Nah, ini adalah pengertian dari fungsi ya, Word Office. Ini ada beberapa fungsi. Yang pertama membuat, mengedit, menambahkan gambar, tabel, grafik, objek lain ke dalam dokumen, memberikan format teks dan objek dalam dokumen. Jadi kalau ada orang yang belum mengetahui apa sih fungsinya dari Word Office ini, nah ini tujuannya di sini atau fungsinya di sini dijelaskan oleh ChatGPT secara otomatis. Silahkan buat teman-teman tinggal diotodidak kembali bagaimana cara memperbanyak sebuah artikel dalam satu hari, bisa 4 bahkan 5 sesuai dengan judul yang kita buat dan sesuai pembahasan yang kita buat. Baik, ini saja informasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.